Welcome to part 2. Nah, tadi di part 1 kita kan udah bahas ya mengenai self improvement, intinya ya pengenalan awal lah ya. Nah, sekarang kita akan kulik lebih dalam nih. Nah, yaitu tentang miskonsepsi self improvement. Nah, kadang tuh banyak orang sering salah paham loh mengenai self improvement. Iya nggak? Iya, karena Kita tuh orang-orang tuh ngerasa kayak self improvement itu harus jadi sempurna, harus jadi yang paling mantep gitu. Padahal mah self improvement itu ya cukup menjadi diri kita yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ya bisa aja misalnya dari 2025 nih kita menjadi lebih baik di 2026 ya gitu. Betul. Self improvement itu tuh kayak roller coaster nggak sih, Bu? Iya kan? Seperti yang kalian tahu, roller coaster itu kan selalu naik, selalu turun. Nah, itu kayak kita, guys. Jadi kayak kita naik, kadang kita turun. Tapi itu adalah hal yang wajar aja kok. Karena kita nggak perlu mengikuti seseorang yang misalnya nih udah jauh langkah mendepan. Kita stay di sini nggak apa-apa. Yang penting kita naik perlahan-lahan, guys. Oke, kalau untuk ibu nih, ibu pernah nggak sih ngerasa kayak ibu lagi naik roller coaster terus kayak jatuh gitu di hidup ibu? Pernah nggak? Oke, agak serem ya itu ya. Cuman momen kita seperti jatuh yang seperti roller coaster tadi ya, pasti adalah untuk profesi ibu. Ibu 6 tahun, ini tahun ke-6 ibu ya, jadi kepala sekolah, jadi guru gitu. Dan di dalam proses, khususnya di awal-awal ketika ibu jadi guru sih, ibu kuliah 4 tahun itu kuliah guru ya, kuliah keguruan. Tapi ketika tahun pertama ibu jadi guru, ibu melewatinya dengan penuh tangisan. Karena bagi ibu pada saat itu ngajar anak-anak itu tidak mudah. Dan entah karena asbunnya, kedua entah karena misalnya kita ngajarin materi tapi mereka nggak dengerin, ketiga kita lagi ngomong di depan, mereka ngomong sendiri di belakang gitu ya. Belum lagi perilaku-perilaku unik yang anak-anak tunjukin gitu ya. Nah, bagi ibu kayaknya itu momen ibu jatuh gitu ya, bukan jatuh karena orang lain gitu ya, tapi lebih kepada karena ibu merasa kemampuan ibu tidak cukup untuk berdiri di depan kelas. Oke. Nah, ibu kan bilang awal-awal ibu jadi guru pasti pernah nge-stuck, terus penuh tangisan ya, Bu ya. Oke, jadi sometimes tuh kan ibu bilang kalau misalnya ngajar anak-anak tuh banyak asbunnya, ribut dan lain-lain. Nah, ibu pernah nggak sih ngerasa insecure nih? Mohon maaf ya, Bu, insecure sama guru lain yang misalnya dia tuh ngajar anaknya, kok anaknya tertib banget ya, cara ngajarnya gimana sih gitu. Oke. Ibu bersyukur ibu mulai dari satu komunitas yang begitu sehat ya, yaitu di Sekolah Kasiobel di Kupang. Dan kami memulai dengan komunitas yang sebenarnya jumlahnya sangat dikit. Ketika ibu pertama kali ngajar, itu baru ada kelas 3, seniornya kelas 3 SD. Jadi bisa dibayangkan ya, cuman punya berapa rombongan belajar. Dan ibu bersyukur sih, biarpun ibu melihat di ruang kelas mereka terlihat aktif, ceria, maksudnya guru-gurunya gitu ya, tapi itu tidak membuat ibu insecure ya, dan malah ibu banyak belajar dari mereka dan melihat mereka sebagai mentor ibu sih gitu. Mungkin karena satu hal yang ibu kuasai gitu ya, kalau kalian pernah dengar stoik? Pernah dengar? Nah, itu mungkin ibu lebih dari dulu itu tidak membandingkan diri ibu dengan orang lain. Jadi kalau melihat orang lain lebih bagus ya karena garis stafnya juga beda. Mereka lebih duluan jadi guru dan ibu kan baru tahun pertama ya pada saat itu jadi guru di tahun 2020. Jadi mereka mungkin udah ada yang jadi guru setahun 2 tahun, dan bagi ibu ya ibu melihatnya dari perspektif yang mereka lari duluan. Ibu baru lari di belakang, kenapa harus sama dengan mereka gitu sih. Oke, jadi berarti ibu kan pernah ngerasa jatuh nih. Berarti ibu bangunnya dengan yang tadi itu. Iya benar. Jadi ibu banyak bertumbuh gara-gara komunitas yang mendukung ibu. Jadi ketika ibu tanya soal anak A seperti ini harusnya segimana, kemudian di kelas jadi guru yang seru itu sebenarnya gimana gitu ya. Dan mereka mau menanggapi ibu, dan ibu bersyukur punya komunitas yang seperti itu. Kedua juga karena ibu suka membaca, ibu juga suka nonton konten dulu ya, nonton YouTube. Dan ibu memperlengkapi diri ibu dengan cara yang seperti itu sih. Nah, tadi kan pertanyaan saya nih, ibu kan ngerasa insecure gak nih guru lain? Dan ibu bilang emang syukurnya enggak, karena ibu punya lingkungan yang sehat banget. Nah, tapi kan sometimes tuh
bagi untuk anak-anak remaja ya, sometimes mereka sering banget insecure ya nggak sih Bu? Karena orang kayak teman-teman sebaya tuh lebih baik. Misalnya saya insecure sama si Veron karena gila dia main drumnya hebat banget, saya nggak bisa. Tapi gimana sih cara kita berhenti memikirkan itu dan mindset kita tuh? Oke. Kira-kira kalau kita lihat dasar insecure, kamu sebenarnya cari apa sih? Kenapa bisa sampai insecure? Pernah tanya itu nggak? Jujur Enggak sih. Iya, Ibu balik lagi ke gennya, maksudnya anak-anak remaja ya, kita butuh namanya validasi. Bener gak? Insecure itu berarti kita membutuhkan validasi bahwa harusnya gue nomor 1. Bener gak? Iya. Dan itu yang kayaknya Milen rasakan ya. Maksudnya misalnya tadi Abang Veron main drum, dia jago banget gitu ya. Dan mungkin Milen mau di posisi nomor 1 di dalam kejagoan main drum gitu. Nah, dasar insecure bagi ibu di situ, karena kita membutuhkan validasi, harusnya kita nomor 1 yang paling hebat gitu. Sedangkan namanya keterampilan, namanya juga progres orang beda-beda, kita harus punya mindset gitu ya. Lebih ke mindset kita harus atur bahwa kita itu tidak selalu jadi nomor 1, tapi ibu yakin kalian jadi nomor 1 bagi orang tua kalian gitu ya. Nah itu yang harusnya kalian banggakan gitu. Nah tidak perlu kalian bandingkan, oh si A dan si B misalnya lebih jago dibanding kalian, misalnya hitungan matematikanya lah, atau lebih ke keterampilan main musiknya gitu sih. Oke, jadi ya kalau gitu misalnya ya kita nggak perlu jadi nomor 1 gitu. Oke aja kita jadi nomor 5, nomor 6 ya, it's okay gitu. Untuk progres jalannya nggak masalah gitu. Kamu kalau punya semangat, gue harus seperti dia nih, kan itu jadinya semangat yang lebih antusias gitu ya untuk mengejar. Dan ibu rasa kan kayaknya kalian berdua juga punya semangat kompetitif yang seperti itu, ya kan? Nggak saling menjatuhkan kan? Nah, itu kan semangat kompetitif yang positif. Dan itu bisa aja, misalnya di tahun ini Veron nomor 1, Milen nomor 2, tapi tahun berikutnya bisa aja berbalik gitu. Jadi memang itu menjadi semangat yang kompetitif, tidak menjatuhkan gitu ya. Karena seringnya kita inginnya apa? Menjatuhkan orang lain ya, menjatuhkan kompetitor kita gitu ya. Padahal lebih enak kita punya teman yang sama-sama mau bertumbuh supaya kita kejar terus sehingga bertumbuhnya lebih mantep lagi. Jadi kan tadi Bu bilang nih tentang mindset kita kan. Jadi biar kita nggak banding-bandingin. Tapi sometimes meskipun misalnya nih dia bilang kita tuh apa sih namanya, bersanding secara sehat kan, tapi dalam lubuk hati terdalamnya masih aja ada rasa kesel. Terus kayak cara biar mindsetnya nggak bakal gitu, istilahnya kita punya growth mindset. Maksudnya yang tadi orang lain punya pemikiran atau kamu yang punya pemikiran? Coba ibu confirm dulu deh. Orang lain aja. Orang lain merasa apa tadi? Kayak padahal dia bilang kan, misalnya nih dia bilang kalau misalnya tuh kayak kita bersanding secara sehat aja, tapi padahal lubuk hati terdalamnya orang itu ya pengen nyalahin aja gitu, kayak nggak mau bersanding secara sehat aja. Oke, yang pertama mungkin karena kalian masih muda gitu ya. Kalau kita orang-orang dewasa, kita selalu tahu bahwa ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Oke, yang kita tidak bisa kontrol yaitu orang lain itu. Sedangkan yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap dia gitu. Jadi bagi ibu, supaya kamu tidak terlalu insecure, kemudian terlalu musing mikirin hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, mending mikirin yang bisa kamu pikirin sendiri gitu ya. Jadi jangan punya semangat untuk mengubah orang lain gitu. Kita boleh menegur mereka, memberikan mereka saran, tapi semangat untuk mengubah orang ini harus berubah sesuai dengan keinginan gue. Misalnya kan ini kan semangat yang sering kalian tunjukkan ya, lu harus sesuai kata gue gitu ya. Nah itu semangat seperti itu harusnya tidak kita jalankan gitu ya. Oke, tadi ibu kan ada bahas stoik nih, yang dimana stoik itu membuat ibu kayak ya nggak ngerasa insecure, nggak ngerasa ngebandingkan diri dengan orang lain. Nah, gimana sih caranya menerapkan mindset stoik itu bagi remaja kayak kami? Oke, sebenarnya perjalanan untuk membandingkan orang lain, diri kita dengan orang lain itu kan sebenarnya sesuatu yang wajar ya, dan itu mungkin muncul begitu saja ketika kita nggak pengen gitu. Kenapa? Karena kita biasa overthinking gitu. Dia udah menjalankan sejauh misalnya 100 langkah, kok gue baru 10 langkah gitu. Dan sebenarnya ketika ibu tulis buku,
Ya mungkin teman-teman lihat di postingan Instagram ibu sebenarnya juga menuliskan gitu ya, bukan ibu tidak pernah insecure, tetapi ibu merasa bahwa pemikiran itu ada, cuman ibu tidak hiraukan itu. Jadi mungkin tipsnya ke kalian juga sama gitu ya. Rasa insecure itu pasti akan muncul, cuman kalau kita hiraukan dan bikin kita rendah diri gitu ya, bikin kita tidak semangat, bikin kita merasa oh kayaknya saya nggak bisa deh, dia terlalu jago gitu ya, saya kayaknya nggak bisa kejar seperti itu. Nah itu sebenarnya mindset yang lebih salah. Rasa insecure itu bisa aja muncul ya kapan aja, di mana aja, ketika kita lihat orang lain, lihat ya, karena kesenangan diri kita ya melihat sesuatu yang lebih bagus. Bener ya? Ya, jadi kita lebih senang lihat orang lain ataupun dari mana aja yang lebih bagus, kemudian kita bandingkan dengan diri kita sendiri gitu. Nah, itu kiranya ya kita perasaan itu ada, cuman kita tidak terjatuh untuk ya merasa rendah diri, itu penting sih. Gitu. Nah, jadi intinya tuh ya kalau misalnya kita ini ngerasa lebih di bawah daripada yang lain ya it's okay gitu, karena ya progres hidup orang beda-beda. Bisa aja mereka sekali langkah ya sebanyak 2 langkah dari kita gitu. Nah jadi ya kalau kita ngerasa tertinggal it's okay gitu. Jadi ya kontrol diri kita aja, kontrol respon dari diri kita ya nggak bisa ngubah mereka gitu. Nah sekarang kita akan lanjut ke segmen ketiga. See you guys see you di segmen 3. Yes.